Fernanda, guru biologi di SMA Negeri 1 Karangbinangun, Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis saya dengan judul Pengembangan Buku Ajar Berbasis Etnobiologi pada Materi Keanekaragaman Hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Latar belakang penelitian. Kurikulum 2013 menitik beratkan pada beberapa kompetensi yang harus dimiliki siswa, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari kurikulum 2013 akan tercapai apabila adanya sumber belajar yang memadai. Salah satu sumber belajar yang biasa digunakan siswa adalah buku ajar. Nah, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ternyata buku ajar yang digunakan siswa, baik yang dipinjam dari sekolah maupun yang dibeli sendiri, masih kurang praktis. Hal ini dikarenakan buku ajar masih bersifat informatif dan belum diintegrasikan dengan potensi lingkungan masyarakat maupun nilai kearifan lokal. Pembelajaran berbasis kurikulum 2013 akan terlaksana dengan baik apabila sumber belajar yang digunakan berasal dari lingkungan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh Education for Sustainable Development UNESCO 2016 yang mengatakan bahwa ISD bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran yang terkait dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional. Dalam pembelajaran biologi dapat dikaitkan dengan kearifan lokal melalui kajian etnobiologi. Etnobiologi adalah ilmu yang mempelajari dan memberikan nilai kepada sistem pengetahuan masyarakat tradisional dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati di lingkungan sekitar mereka. Pembelajaran berbasis etnobiologi akan lebih menarik siswa karena siswa akan merasa bahwa apa yang dia pelajari ada hubungannya dengan fakta dan fenomena yang terjadi di suatu masyarakat tertentu. Pembelajaran berbasis etnobiologi juga diharapkan dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa karena materi ini erat hubungannya dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Pembelajaran etnobiologi dapat dilakukan pada materi keanekaragaman hayati karena materi ini kajiannya cukup luas. Nah, penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Aprilia dan kawan-kawan 2015 yang mengembangkan buklet etnoscience dengan tema interaksi antar makhluk hidup dan ternyata layak secara teoritis untuk digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat melatihkan keterampilan literasi siswa. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ardan 2016 yang mengembangkan buku ajar beserta perangkatnya berbasis kearifan lokal. Dan ternyata buku ini teruji valid, praktis dan dapat meningkatkan pengetahuan lingkungan secara efektif serta dapat mengubah sikap siswa menjadi lebih baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, penelitian serupa yang ada hubungannya dengan pengembangan buku ajar berbasis etnobiologi masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Buku Ajar Berbasis Etnobiologi pada Materi Keanekaragaman Hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimanakah validitas buku ajar berbasis etnobiologi pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA ditinjau dari kriteria isi, penyajian, dan bahasa. Yang kedua, bagaimanakah tingkat kepraktisan buku ajar berbasis etnobiologi materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA ditinjau dari keterbacaan buku. Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model 4D, define, design, develop, dan disseminate. Untuk tahap disseminate kami tidak melakukan karena keterbatasan waktu dan biaya.
Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tahap pra-penelitian kami lakukan di SMA Negeri 1 Karangbinangun pada bulan Januari 2020. Pada tahap ini, kami menyebarkan angket kepada siswa yang sudah mendapatkan materi keanekaragaman hayati. Kami juga melakukan observasi pada buku ajar yang beredar di siswa. Selanjutnya, tahap penyusunan buku ajar dilakukan di SMA Negeri 1 Karangbinangun pada bulan Januari dan Februari 2020. Pada tahap ini diawali dengan mengeksplorasi dan menganalisis sumber daya alam hayati yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Karangbinangun. Juga dilakukan wawancara kepada masyarakat mengenai kearifan lokal yang berada di sana. Selanjutnya yaitu tahap validasi yang kami lakukan dengan 2 validator. Tahap ini dilakukan di SMA Negeri 1 Karangbinangun. Selanjutnya diuji cobakan kepada siswa kelas 10 IPA 3 pada tanggal 3 dan 6 Maret 2020. Sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini adalah buku ajar berbasis etnobiologi pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Diuji cobakan kepada siswa kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 1 Karangbinangun. Berikut adalah prosedur penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang pertama yaitu metode validasi dengan menggunakan instrumen penelitian berupa lembar validasi kelayakan buku ajar. Teknik analisis datanya dengan menggunakan penilaian berdasarkan skala Likert 1-4 dinyatakan valid apabila mendapatkan skor rata-rata sebesar 2,01 sampai 4,00 berdasarkan skala Goodman. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu metode uji keterbacaan dengan instrumen penelitian yaitu lembar uji keterbacaan buku ajar. Nah, teknik analisis datanya yaitu menggunakan grafik Frey dengan cara 100 kata yang terdapat pada wacana dalam buku ajar dihitung jumlah kalimat dan jumlah suku katanya. Jumlah suku kata dikali 0,6 lalu dikonversikan ke dalam grafik Frey. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil inventarisasi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Karangbinangun. Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 22 jenis keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Karangbinangun, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, ini adalah buku ajar yang sudah saya kembangkan. Hasil inventarisasi tersebut kami cantumkan di bagian akhir buku ajar ini. Selanjutnya, fitur dan kegiatan yang terdapat dalam buku ajar. Yang pertama, terdapat fitur Tahukah Kamu sejumlah 5 bagian dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa. Bisa dilihat seperti salah satu yang ada di buku saya halaman 4, ada fitur Tahukah Kamu. Di sini memberikan informasi dari World Wildlife Fund yang mendefinisikan tentang keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada fitur kolom etnobiologi sejumlah 16 fitur dengan tujuan menambah wawasan siswa mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan biologi. Bisa dilihat di buku saya seperti ini di halaman 6 dan 7 ada kolom etnobiologi dengan judul Mengapa Bunga Kamboja Putih Banyak Tumbuh di Pemakaman Indonesia. Fitur selanjutnya ada yang namanya Biolab sejumlah 6 fitur. Di sini tujuannya untuk melatihkan siswa melakukan kegiatan sesuai dengan metode ilmiah dan juga melatihkan keterampilan berpikir kritis melalui analisis dan inferensi data. Bisa dilihat seperti yang ada di buku saya, ini Biolab 1.2. Kegiatannya yaitu mengamati keanekaragaman tingkat spesies di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya ada lab pemecahan masalah dengan tujuan melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pemecahan sebuah masalah. Selain itu juga melatih siswa mencari informasi etnobiologi yang berkaitan dengan materi. Bisa dilihat di buku saya halaman 12 ada lab pemecahan masalah. Selanjutnya
Hasil validasi. Kriteria yang divalidasi ada 3, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa. Pada kelayakan isi mencakup yang pertama cakupan dan akurasi materi, kemudian kemutakhiran, ketiga mengembangkan kecakapan dan merangsang keingintahuan, memuat kajian etnobiologi, dan melatihkan keterampilan berpikir kritis. Pada kelayakan penyajian meliputi penyusunan kalimat dan penggunaan simbol, istilah, dan kata. Pada kelayakan bahasa meliputi teknik penyajian dan pendukung penyajian materi. Berdasarkan hasil validasi didapatkan rata-rata keseluruhan yaitu 3,97 dengan kriteria valid. Dari hasil validasi tersebut, buku ajar dapat digunakan, namun tentunya dengan perbaikan yang telah disarankan oleh validator. Selanjutnya, kepraktisan atau keterbacaan. Berikut adalah satu sampel hasil uji keterbacaan. Uji keterbacaan dilakukan dengan mencari 100 kata, kemudian dihitung jumlah kalimatnya. Jumlah kalimat kemudian diletakkan pada garis vertikal grafik Frey. Kemudian menghitung jumlah suku kata dan dikalikan 0,6, kemudian ditaruh di garis horizontal pada grafik Frey. Selanjutnya diambil titik temu. Berdasarkan hasil uji keterbacaan menggunakan grafik Frey, didapatkan titik temu di angka 10 yang menunjukkan bahwa buku ajar ini layak digunakan untuk siswa kelas 10 SMA. Setelah dilakukan validasi dan uji keterbacaan, kemudian diuji cobakan kepada siswa kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 1 Karangminangun. Berikut adalah dokumentasi pengambilan data. Selanjutnya, siswa memberikan tanggapannya pada buku ajar yang mereka gunakan dengan menuliskan di buku ajar yang ada. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa buku ajar menarik, jelas, dan mudah dipahami, dapat menunjang keterlaksanaan pengajaran yang berpusat pada siswa, serta membuat siswa bekerja sama dengan kelompok. Hal ini dikarenakan di buku ajar yang dikembangkan terdapat kegiatan yang dikaitkan dengan etnobiologi dan bertujuan untuk membangun konsep melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan sesuai dengan Permendikbud tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa buku ajar berbasis etnobiologi pada materi keanekaragaman hayati untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA telah dinyatakan valid berdasarkan hasil validasi buku ajar ditinjau dari komponen kelayakan isi, komponen penyajian, dan komponen kebahasaan. Juga dinyatakan praktis berdasarkan keterbacaan buku ajar memperoleh hasil level peringkat 10 yang berarti telah sesuai digunakan untuk kelas 10 SMA dan didukung oleh respon siswa yang baik. Saran dari penelitian ini, yang pertama, perlu diimplementasikan lebih lanjut untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan pembelajaran menggunakan buku ajar berbasis etnobiologi. Selain itu, juga perlu dilakukan penelitian pengembangan dengan materi lain yang sesuai berbasis etnobiologi, mengingat respon yang diberikan siswa pada pengembangan buku ajar ini sangat positif. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, makhluk hidup dan lingkungannya perlu dikonservasi. Begitupun juga hati yang tulus, pikiran yang positif, dan cinta yang murni juga perlu dikonservasi di zaman yang serba salah seperti saat ini. Saya Rizky Vera Fernanda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.